Kali ini kita bakal bedah sebuah kisah transformasi yang keren banget. Ceritanya tentang sebuah laboratorium sekolah yang diubah total, dan semuanya berawal dari sebuah audit yang blak-blakan. Ini adalah bukti gimana diagnosis yang akurat bisa jadi peta jalan buat perubahan besar. Oke, coba kita mulai dengan pertanyaan ini. Di era yang serba digital ini, fasilitas apa sih yang sebenarnya paling penting buat siswa supaya mereka siap kerja nanti? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti dari obrolan kita hari ini. Cerita kita kali ini datang dari Laboratorium Akuntansi di SMK Negeri Sukaresik. Jadi, sebelum mereka bisa maju, mereka harus berhenti sejenak dulu untuk ngaca ibaratnya. Mereka melakukan audit menyeluruh buat melihat kondisi lab mereka apa adanya. Kenapa sih ini penting banget? Soalnya, buat sekolah kejuruan, lab itu bukan cuma ruang kelas biasa. Itu adalah kawah candra di muka, tempat mereka latihan buat dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi kualitas lab ini yang menentukan kualitas lulusan mereka nanti. Nah, yang perlu digarisbawahi, audit ini tujuannya bukan buat nyari-nyari kesalahan ya. Anggap aja ini kayak lagi general check-up kesehatan. Tujuannya murni buat nempuin apa aja yang bisa ditingkatkan, biar siswa dapat pengalaman belajar terbaik. Dan setelah check-up selesai, hasilnya wah benar-benar membuka mata. Yuk kita lihat diagnosisnya kayak gimana, dan apa aja sih yang sebenarnya terjadi di lab itu? Nah, yang cerdas dari laporan ini, semua masalah itu dikelompokkan jadi 4 kategori utama. Ada masalah di infrastruktur fisiknya, terus di hardware dan koneksi, di sumber daya manusianya, dan terakhir di unit praktek mereka yang namanya Bank Mini. Jadi jelas banget petanya, kita tahu harus mulai dari mana. Mari kita mulai dari yang paling krusial buat lab komputer, ya komputernya. Audit menemukan jumlah komputer yang siap pakai untuk siswa cuma 12. Padahal jumlah siswa dalam satu kelas ada 26. Artinya apa? Lebih dari separuh siswa harus gantian atau bahkan cuma bisa nontonin temennya. Bisa bayangin kan, betapa nggak efektifnya belajar dengan kondisi kayak gitu. Dan isunya tuh bukan cuma soal jumlah loh. Kita ngomongin hal-hal yang basic banget. Meja yang goyang-goyang, kabel berserakan di mana-mana yang bisa bahaya. Terus komputernya lemot banget buat jalanin aplikasi akuntansi. Puncaknya, nggak ada internet. Dan listriknya bahkan nggak kuat buat nyalain semua alat barengan. Lengkap kan masalahnya? Jadi poin utamanya adalah, masalahnya ternyata lebih dalam dari sekedar beli komputer baru. Audit ini nunjukin kalau sistem pendukungnya, baik itu orangnya maupun aturannya, ternyata sama sekali nggak siap. Coba deh lihat ini. Nggak ada satupun teknisi IT yang khusus nangani lab ini. Jadi kalau ada yang rusak, ya udah nasib. Lebih parahnya nggak ada jadwal perawatan rutin. Jadi alat-alat itu cuma ditungguin sampai rusak, bukan dirawat biar awet. Oke, kita udah lihat semua masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, resepnya. Yuk, kita lihat gimana audit ini nggak cuma berhenti jadi daftar keluhan, tapi jadi sebuah rencana perbaikan yang super konkret. Buat masalah utama tadi, rasio komputer sama siswa, solusinya langsung to the point. Adakan 14 komputer baru, dan yang lama jangan dibuang, tapi di-upgrade. Ini solusi nyata yang dampaknya langsung dirasain siswa. Nah, ini solusi yang simple tapi jenius. Buat kabel yang semrawut, solusinya bukan cuma diikat pakai tali, tapi dipasang jalur kabel profesional. Ini bukan cuma biar rapi, tapi soal keamanan dan menciptakan suasana belajar yang lebih serius. Dan ini bukan cuma wacana ya, rencana aksinya punya target waktu yang jelas. Dalam 2 minggu, internet harus sudah nyala. Sebulan kemudian, PC lama harus selesai di-upgrade. Ini mengubah daftar masalah jadi sebuah proyek yang jelas dan terukur. Sekarang, kita pindah ke bagian yang paling visioner dari rencana perbaikan ini. Transformasi unit praktek mereka yang disebut Bank Mini. Buat yang mungkin belum familiar, Bank Mini ini konsepnya keren banget. Ini pada dasarnya adalah lab hidup. Sebuah bank beneran, tapi skalanya kecil dan adanya di dalam sekolah. Di sini, siswa bisa latihan jadi teller, customer service, dan bikin laporan keuangan sungguhan. Sayangnya, audit menemukan satu kelemahan besar. Laporannya bilang, dan ini saya kutip ya, Bank Mini saat ini beroperasi secara manual, tidak didukung oleh sistem berbasis IoT. Sederhananya, semua transaksi masih dicatat di buku, jauh banget dari standar industri perbankan modern. Rencana perbaikannya pun dibuat bertahap dan strategis. Langkah pertama, tinggalkan buku-buku manual itu. Langkah kedua, implementasikan sistem database yang modern. Dan langkah ketiga, ini yang paling jauh ke depan, mulai pelajari integrasi dengan teknologi IoT. Ini benar-benar lompatan dari zaman analog ke masa depan. Oke, coba kita tarik kesimpulan yang lebih besar. Kisah lab ini bukan cuma soal komputer dan kabel, tapi ngasih kita beberapa pelajaran penting yang bisa kita terapkan di mana saja.
Pada intinya, seluruh proyek ini adalah sebuah studi kasus yang bagus banget tentang perencanaan strategis. Ini membuktikan kalau perbaikan fasilitas itu bukan cuma buang-buang uang, tapi investasi cerdas buat masa depan siswa-siswanya. Jadi, apa intisarinya? Pertama, audit itu gunanya buat cari solusi, bukan cari siapa yang salah. Kedua, perbaikan kecil aja bisa ngasih dampak yang luar biasa besar buat proses belajar. Ketiga, rencana yang jelas itu bisa mengubah tumpukan masalah jadi sebuah progres. Dan yang paling penting, secanggih apapun teknologinya, kalau orang dan prosesnya nggak mendukung, ya percuma. Cerita dari SMK Negeri Sukaresik ini udah ngasih kita sebuah contoh cetak biru yang keren. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Kalau kita lihat ruang belajar di sekitar kita, entah itu sekolah, kantor, atau komunitas kita, kira-kira cetak biru perbaikan seperti apa ya yang bisa kita rancang?